Shalom adik-adik Rocky, apa kabarnya nih? Kembali lagi bertemu dengan Kak Billy di Rocky Online minggu ini. Nah adik-adik, udah siap belum? Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengumpulkan kami di sini di Rocky Online kali ini. Dan kami sebentar lagi mau memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik pasti udah kangen banget kan sama lagu satu ini? Benar adik-adik, karena masa depan kita penuh harapan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yuk adik-adik, kita harus yakin kalau Tuhan itu selalu menopang hidup kita dan kita punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita tahu adik-adik, kita ini semuanya umat manusia yang berdosa, tapi Tuhan selalu setia untuk menemani kita, menyertai kita di dalam hidup kita adik-adik.
tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, lancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan, Engkau benar-benar setia di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau belajar, kami mau mendengarkan, kami mau melakukan setiap yang Engkau ingin sampaikan kepada hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Kak Theo, apa kabar? Wah, puji Tuhan. Kak Theo baik-baik aja, sehat ya? Ya, puji Tuhan. Kak, kapan-kapan nongkrong yuk. Main sama teman-teman yang lain. Ngumpul-ngumpul. Oh oke, nanti kalau Kak Theo sempat, Kak Theo kabarin ya. Ya, siap-siap. Oke Kak Theo, sehat selalu ya. God bless you. Mau WA Kak Elda. Kak Elda. Dah. Hai adik-adik Rocky, Shalom. Wah, senang sekali Kak Tirsa boleh ketemu lagi sama adik-adik di Rocky Online hari ini. Gak kerasa ya adik-adik, kita udah masuk di bulan Desember aja nih. Bulan terakhir di tahun 2023. Aduh, berarti sebentar lagi kita mau masuk tahun baru ya. Excited gak adik-adik? Semangat gak? Siapa yang semangat? Oh, habis ini Natal, habis ini tahun baru, siapa yang semangat? Kakak juga semangat sih. Harus tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, hari ini nih adik-adik,
kita mau belajar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus, sahabat orang berdosa. Siapa yang punya sahabat di sini? Angkat tangan. Kakak juga punya sahabat, punya teman-teman dekat. Tadi kakak habis telepon salah satu sahabat kakak Theo namanya. Tahu kan adik-adik, Kak Theo, Kak Uwo, kalau yang sering Rocky pasti sering ketemu juga sama Kak Uwo ya. Terus juga tadi habis ngechat Kak Elda, teks Kak Elda, nanya kabarnya Kak Elda. Kak Elda juga salah satu sahabat Kak Tirsa nih adik-adik. Adik-adik pasti punya sahabat juga ya di sekolah. Punya teman deket gak di sekolah? Punya ya? Ya pasti kita punya teman atau orang yang lumayan deket sama kita ya adik-adik ya. Pasti kalau kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya orang yang kita perhatikan, kita akan sering berbagi cerita, bertukar kabar dengan teman-teman kita itu ya adik-adik ya. Benar banget. Nah, sama seperti hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Upsi. Kalau dengar kata orang berdosa itu di pikiran adik-adik apa nih? Orang jahat ya? Apalagi? Orang yang menyebalkan, apalagi misalnya orang berdosa yang ada di kepala adik-adik. Coba adik-adik boleh tulis di kolom komentar ya adik-adik ya. Nah, begitupun Tuhan Yesus. Tapi tadi di judul yang kakak sebut, Yesus adalah sahabat orang berdosa. Tuhan Yesus, iya adik-adik benar, Tuhan Yesus itu adalah sahabat bagi semua orang. Nah, orang berdosa itu siapa sih kak? Setiap kita ini adalah orang-orang berdosa adik-adik. Orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan tahu nggak adik-adik, saat kita masih berdosa pun Tuhan Yesus tuh tetap mau jadi sahabat kita loh adik-adik. Nah coba kita lihat dulu super kebenaran kita hari ini ya. Sama-sama kakak sebutkan 1, 2, 3. Yesus mengundang semua orang untuk datang kepadanya. Nah sekali lagi, Yesus mengundang semua orang untuk datang kepadanya. Kakak garis bawahi kata semua orang, semua. Yang baik aja berarti ya kak ya? Enggak dong, yang suka memberi aja ya yang diundang Yesus. Enggak, yang apa dong? Semua, mau dia baik, mau dia jahat, mau dia berdosa, semua diundang oleh Tuhan Yesus untuk datang kepadanya. Benar banget adik-adik. Nah di sini ada satu video kakak mau tunjukin ke adik-adik. Kita lihat sama-sama videonya yuk adik-adik. Stories of the Bible. Jesus and the Sinful Woman. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! There were a group of Jewish leaders called the Pharisees who heard Jesus speak often. One of the Pharisees, named Simon, asked Jesus to have dinner with him. Come on over. Oh, okay. Sounds good. So Jesus went over to his house, and a certain sinful woman heard that he was eating there. She went to the house and brought a jar filled with expensive perfume. She kneeled at Jesus' feet and cried. Her tears fell on his feet, and she wiped them with her hair. She kissed his feet and put the perfume on them. Simon saw this and said to himself, Yeah. "If this man really were a prophet, he'd know what kind of woman is touching him. She's a sinner." Blah. Then Jesus said, "Simon, I have something to say to you." Okay. And he told him this story. A man loaned money to two people, 500 pieces of silver to one Thank you. and 50 pieces to the other. Yeah, thanks.
Hello again. But neither of them could repay him. Sorry. Yeah, sorry. So he kindly forgave them both, It's okay. canceling their debts. Who do you suppose loved him more after that? Simon said that the one who owed him more loved him more. Jesus said, Yep. "That's right." Then he turned to the woman and said to Simon, "Look at this woman kneeling here. When I entered your home, you didn't offer me water or wash the dust off my feet, but she has washed them with her tears and wiped them with her hair. I tell you, her sins, and there are many, have been forgiven, so she has shown me much love. But a person who is forgiven little shows only little love." Then Jesus said to the woman, "Your sins are forgiven." The men at the table said among themselves, "Who is this man that he goes around forgiving sins?" And Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Nah, adik-adik sudah lihat tadi videonya kan, dimana waktu Tuhan Yesus lagi makan, ada yang datang mengurapi kaki Tuhan Yesus pakai minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, di kisah yang sama, di tempat yang sama juga, tahukah adik-adik, Tuhan Yesus tuh ngomong sama, di cerita tadi kita lihat Tuhan Yesus tuh ngomong ke murid-muridnya, siapa yang harusnya kita undang ke pesta sih? Siapa? Tuhan Yesus bilang, wah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, istilahnya orang-orang yang gak berdaya, orang-orang yang gak dianggap sama orang lain. Justru orang-orang seperti itu yang Tuhan Yesus mau undang. Lihat ya betapa Tuhan Yesus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan hari ini kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus, adik-adik, menjadi teman bagi siapa saja, punya belas kasihan bagi siapa saja. Kalau adik-adik lihat tadi, ada pemimpin-pemimpin agama atau orang-orang Farisi yang mereka kurang setuju, mereka menganggap apa yang dilakukan Tuhan Yesus seperti misalnya bergaul dengan pemungut cukai, terus juga mau berteman dengan orang berdosa, mau ngobrol dengan orang Samaria. Menurut mereka tuh hal yang salah, dan apa yang mereka lakukan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang salah itu adalah hal yang benar. Nah, tapi Tuhan Yesus itu nggak seperti itu. Tuhan Yesus memberikan waktunya buat siapapun juga, buat orang berdosa, orang baik sekalipun. Karena tadi seperti yang Tuhan Yesus bilang, siapa yang lebih butuh dokter nih, kakak tanya adik-adik? Orang yang sehat apa orang yang sakit? Orang yang sakit kan? Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya seperti itu adik-adik. Orang yang berdosa, orang yang kesusahan, justru mereka lebih membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus daripada orang yang merasa dirinya benar. Nah, kalau setiap kita di tempat ini adalah orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita juga memerlukan Tuhan Yesus, dan tugas kita seperti yang kakak suka sebutkan di bulan-bulan sebelumnya, tugas kita adalah menjadi agen kasihnya Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tuh seperti ini loh. Tuhan Yesus tuh mau mengasihi siapa saja, Tuhan Yesus tuh mau berteman dengan siapa saja, tidak memandang orang, tidak milih-milih orang. Tuhan Yesus mau juga kita seperti itu, bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Adik-adik kebayang nggak kalau di zaman dulu gimana? Pasti susah banget ya kalau kita mau menjadi sahabat bagi semua orang atau mau berteman dengan semua orang, menunjukkan kasih ke semua orang, pasti rada susah. Mau berkomunikasi aja susah. Kalau dulu waktu zaman kakak kecil sudah ada telepon sih, kalau nggak telepon, kalau ke teman yang di luar kota kita bisa tulis surat. Nah, di masa sekarang ini Tuhan lebih memudahkan kita dengan teknologi adik-adik seperti yang tadi kakak contohkan. Kakak bisa menunjukkan kasih kakak ke Kak Elda. Saat ini Kak Elda lagi di luar kota nih. Kakak bisa ngechat Kak Elda. Kak Elda apa kabarnya, memberi perhatian untuk Kak Elda dan juga teman-teman kakak di tempat lain. Adik-adik juga sederhana menjadi sahabat bagi semua orang, menjadi teman bagi semua orang, terus menunjukkan kasih ke semua orang. Adik-adik bisa lakukan dengan hal sederhana dari hal yang ada di tangan adik-adik. Misalnya menanyakan kabar, ngechat dia, telepon dia, terus ngasih semangat buat dia. Nah, kita bisa mulai melakukan hal-hal yang sederhana tadi kalau kita mau menjadi sahabat bagi semua orang seperti Tuhan Yesus. Kita nggak perlu lagi jalan jauh, keliling gitu, enggak. Tapi Tuhan sudah memudahkan kita dengan teknologi ya adik-adik ya.
Nah, untuk itu kakak mau ngajak kita buat lihat super ayat kita hari ini. Kita sebutkan sama-sama super ayat kita ya adik-adik. Super ayat kita dari Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sekali lagi, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh pengen rumahnya penuh. Jadi tugas kita adalah ngajakin teman-teman kita biar teman-teman kita merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Dengan cara-cara sederhana seperti yang kakak bilang tadi, kita bisa belajar dengan memberi perhatian buat teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman adik-adik di sekolah yang kurang ada yang diperhatikan gitu, kayak gak banyak temennya, gak banyak yang mau main sama dia. Adik-adik boleh coba deketin, ajak dia ngobrol, terus nyapa dia. Nah, adik-adik bisa mulai dengan hal sederhana seperti itu. Siapa yang mau siap menjadi agen kasihnya Tuhan untuk menjadi sahabat bagi semua orang? Oke, kita butuh kekuatan dari Tuhan ya adik-adik, dan kakak percaya Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan bantuan, menolong adik-adik untuk membantu adik-adik melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menunjukkan kasih-Mu, menjadi teman, menjadi sahabat bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami yang jauh dari kami Bapa. Dan Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk melakukannya, karena kami tidak dapat melakukannya tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap melakukan firman Tuhan. Mari sama-sama kakak katakan amin. It's creative time adik-adik. Nah, creative time-nya masih sama seperti minggu kemarin. Karena kita sebentar lagi mau Natal nih, 2 minggu lagi tanggal 16 Desember. Jadi tugas adik-adik adalah kita sama-sama belajar dan menghafalkan lagu-lagu Natal adik-adik. Lagu-lagunya ada Joy to the World, terus ada apa lagi ya? Go Tell It on the Mountain. Ada banyak lagi, listnya kakak taruh di description box di link di bawah ya. Adik-adik boleh cek nanti di situ lagu apa saja yang kita bisa pelajari sama-sama supaya tanggal 16 nanti kita bisa memuji Tuhan sama-sama dan adik-adik nggak bingung, aduh ini lagu apa ya? Nah, kalau sudah tahu lagunya pasti kita nyanyinya bisa lebih enjoy, bisa sambil nari-nari, lebih semangat lagi nyanyinya. Jangan lupa dipelajari ya adik-adik ya. God bless you. Adik-adik, yuk kita sama-sama mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan melalui QR code yang akan ditampilkan berikut ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan, biarlah apa yang kami berikan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu senantiasa di dalam hidup kami. Sebentar kami mau menabur, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi. Yuk adik-adik, kita simak pengumuman Rocky Online minggu ini.
the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Adik-adik, ibadah Rocky Online kali ini telah selesai, tapi jangan khawatir, kita masih bisa bertemu lagi di Rocky Online minggu depan. Oke adik-adik, Kak Billy pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you.